A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saher 78 yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa bermuajahah di sini dalam rangka thalabul ilmi untuk bekal kita mencapai kehidupan yang hakiki, menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Insya Allah dengan ilmu kita akan bisa menentukan arah kehidupan kita. Pada hari yang penuh berkah ini, Al-Fakir ingin membahas terkait masalah bolehkah kita makan sahur di saat waktu sudah masuk imsak. Ini adalah permasalahan-permasalahan fikih puasa yang sering kali ditanyakan oleh umat, maka penting bagi kita untuk memberikan penjelasan, memaparkan pandangan-pandangan ulama terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, Al-Fakir paparkan dulu dua dalil terkait masalah syahur, masalah ketentuan waktu kita menahan diri dari makan dan minum sampai kita kembali berbuka, kembali makan dan minum. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyanal khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail ila akhiri ayat. Jadi penggalan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dikatakan, dan makan minumlah kalian hatta yatabayyanal lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah kalian, makan dan minumlah kalian sampai atau hingga kalian bisa membedakan benang putih dari benang hitam, ya. Minal fajr, sampai waktu fajar, yaitu sampai waktu subuh, ya. Summa atimus siyama ilal lail, maka kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Tafsirnya sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Sahabat Saher 78 yang dirahmati Allah, dalil ini menjadi pijakan para ulama, para fuqaha terkait batas makan sahur. Kadang-kadang kita juga masih banyak yang kurang paham, ya. Ketika imsak kita udah nggak boleh, nggak makan lagi, nggak minum lagi, itu keliru. Imsak itu bukan tanda untuk dimulainya puasa atau dimulainya kita menahan makan dan minum. Imsak itu hanyalah peringatan. Kalau dalam lampu lalu lintas mah lampu kuning, suruh hati-hati, sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Jadi sahnya, tepatnya untuk mulai berpuasa itu pada saat berkumandang azan subuh, bukan waktu imsak. Kalau imsak itu masih boleh kita makan, boleh kita minum. Tapi kalau sudah terdengar azan subuh, haram. Artinya kita sudah mulai berpuasa. Itu, ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah makan sahur pada saat waktu imsak? Boleh. Karena imsak ini hanya ada di Indonesia. Ya, ini tradisi-tradisi yang ma'ruf, yang boleh diadakan dalam rangka agar kita sebagai orang yang berkewajiban berpuasa itu bisa berhati-hati, sebagai tanda bahwa 10 menit lagi waktu azan
subuh. Imsak itu kan selisihnya 10 menit sebelum azan subuh. Kalau azan subuhnya 04.48 berarti imsaknya 08.38. Ya, sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, seperti itu. Jadi imsak bukan waktu penentu kita boleh makan dan minum saat berpuasa. Imsak itu hanya tanda hati-hati kita. Kalau memang udah nggak ada lagi aktivitas makan minum, ya udah, kalau bisa ya nggak usah makan minum lagi di waktu imsak, walaupun boleh ya. Kalau waktu subuh itu juga boleh bagi mereka yang kesiangan. Pas bangunnya waktu imsak, wah belum, cuma masak air gua buru-buru, masak juga buru-buru. Begitu pas makan azan subuh lanjutin makannya nggak apa-apa. Nggak apa, karena kesiangan. Kecuali yang nggak kesiangan udah azan subuh masih gayem aja, masih minum aja, masih ngerokok aja, itu nggak boleh ya. Jadi itu ya penjelasan pendapat para ulama ya, para kiai, para asatiz yang membahas terkait masalah bolehkah makan pada saat waktu imsak ya. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Baik. Kemudian kita bahas dalil terkait keberkahan makan sahur. Jadi sahur itu juga terdapat keberkahan di dalamnya ya. Dalam hadis pun Rasulullah menyatakan, tasyahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Itu ya. Jadi dua dalil tadi yang terkait masalah sahur dan imsak cukup bagi kita untuk menjadi pegangan kita. Jadi jangan sampai salah lagi. Ntar waktu masih imsak udah kagak mau makan minum, nggak boleh, nanti puasanya batal. Salah. Kalau ada orang berpandangan bahwa waktu imsak itu waktu dimana kita udah nggak boleh makan minum lagi, itu keliru. Jadi kan jelas ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Udah dijelaskan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal aswad ya. Sampai kita bisa membedakan mana benang hitam dan benang merah. Minal fajri, yaitu waktu fajar, waktu subuh. Jadi jelas. Nggak ada ayatnya bunyinya kita terus nahan makan minum waktu imsak. Hadisnya pun nggak ada. Ketentuannya di situ. Jadi jelas kita sudah paham bersama, imsak itu hanya waktu peringatan kita untuk bersiap-siap, berusaha bersiap-siap untuk meninggalkan aktivitas makan dan minum. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Waktu-waktu yang ditetapkan saat Ramadan, saat kita berpuasa, itu adalah secara filosofis mengajarkan kita untuk disiplin dalam memanfaatkan waktu. Kan kalau di luar bulan suci Ramadan kita kadang sembarangan aja, bangun subuh jam 6, kadang setengah 7 baru sholat subuh, terus makan kadang-kadang jam 12 atau jam 1, jam 2 baru makan, paginya nggak makan apa-apa, cuma minum doang. Waktu-waktu makan pun kita berantakan karena tidak diatur waktunya. Nah, di bulan suci Ramadan ini adanya imsak, adanya subuh, adanya azan maghrib sebagai bentuk melatih diri kita agar disiplin dalam melakukan aktivitas, dalam memanfaatkan aktivitas makan dan minum kita. Kita dikasih tubuh sama Allah, dijaga supaya sehat gimana. Harus ada waktu istirahatnya, ada jedahnya, saluran pencernaan kita. Jangan badogan mulu, jangan makanan mulu, apa aja dihajar. Ayo, ada combro dihajar, ada risol dihajar, ada dodol dimakan, kolak dimakan, asinan dimakan. Begitu selesai puasa, drop, sakit, buang-buang air, dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena kita tidak pandai memanage makan dan minum kita sesuai dengan aturan.
Karena tubuh kita itu punya kapasitas, kadar kapasitas. Ya, ada ukurannya. Perut kita itu kuat makan berapa liter nasi. Perut kita itu kuat minum berapa liter air. Itu sudah harus kita ketahui ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Itu ya. Indahnya luar biasa. Ramadan ini melatih kedisiplinan kita dalam makan dan minum, juga kedisiplinan kita dalam ibadah ya. Nah, kalau sudah disiplin dalam hal makan dan minum, ibadah, juga harus menghasilkan sikap tingkah laku yang islami. Udah harus nerima, cinta sama ajaran Islam. Nggak boleh merasa keberatan ketika ada perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita. Nggak ada alasan apapun jika Allah sudah memerintahkan suatu amal ibadah. Jadi nggak boleh pakai ngeles segala macam, inilah itulah. Aduh, saya kalau puasa begini perut ini gimana ya? Tatul, bisa nggak puasa dulu? Kalau itu dijadikan alasan yang gak syar'i, justru malah berdosa. Kecuali memang ada ujur syar'i kayak sakit dalam perjalanan, sedang hamil, melahirkan atau menyusui ya. Itu kondisi-kondisi di mana seorang muslim dan muslimah boleh meninggalkan puasa, tapi menggantinya dengan kodok puasa atau bayar fidyah. Sudah dibahas ya pada konten sebelumnya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itu ya sedikit sebelum ditutup, Al-Fakir mengajak antum semua ya, jadikan aktivitas kita di bulan suci Ramadan, aktivitas puasa kita menjadi aktivitas yang menghasilkan sikap tingkah laku yang cinta terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan ngomong doang cinta tapi nggak dibuktiin. Cinta terhadap ajaran Islam, begitu ada yang dakwah tentang Islam, nolak, marah, memprovokasi masyarakat yang lain biar tidak terpengaruh oleh dakwah-dakwah dan syiar-syiar Islam. Berarti orang seperti itu termasuk orang-orang yang belum bisa memaknai Ramadan dan puasa secara hakiki, secara benar. Oke, mungkin itu saja. Al-Fakir hanya sedikit menyampaikan pandangan para ulama terkait masalah waktu imsak. Bolehkah kita makan di waktu imsak? Hukumnya boleh. Yang nggak boleh pada saat sudah berkumandang adzan subuh. Ayatnya tadi sudah disampaikan, surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kita bisa membedakan mana benang hitam dan benang putih, yaitu waktu subuh, waktu fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.